Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصي لنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية الأخرى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari yang mulia ini, di hari Jumat, kembali kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia, juga bersama dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain tujuan kita adalah untuk menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa pula tentunya mari kita senantiasa memperbanyak menyampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh panutan kita yang terbaik dalam kehidupan keseharian kita ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita teladan, contoh, tuntunan dalam kehidupan. Mulai dari kita bangun tidur sampai kemudian kita tidur kembali. Mulai dari persoalan kecil sampai persoalan besar. Mulai persoalan tohara sampai persoalan negara. Mulai persoalan bersuci sampai persoalan politik. Semua itu dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita sebagai umatnya bahkan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti beliau dalam kehidupan keseharian kita, apapun persoalan-persoalan kehidupan kita. Kita tidak boleh mencontoh yang lain. Kita tidak boleh mengikuti aturan dan ajaran yang lain selain dari apa yang dibawa dan dituntunkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena hanya dengan demikian kita akan menjalani kehidupan kita ini dengan baik,
selamat di dunia dan selamat di akhirah insyaallah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang senantiasa disampaikan tentu adalah nasihat takwa. Bahkan ini menjadi rukun dari rukun khutbah. Begitu pentingnya nasihat takwa ini, sehingga setiap Jumat harus diulang-ulang untuk disampaikan kepada seluruh jamaah sekalian. Oleh karena itu mari kita menjaga takwa kita, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian menemui menjumpai yang namanya kematian kecuali dalam keadaan muslim. Artinya tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan agama kita, dengan keislaman kita, dengan keimanan kita, dengan akidah kita, sampai kita menjemput atau menemui yang namanya ajal atau kematian. Disinilah kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di dalam berpegang teguh pada agama yang hak, agama yang benar ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sahabat rahmati belaka Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ketakwaan kita ini tentu kita bisa menjalani berbagai aktivitas kehidupan kita senantiasa berjalan sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Apapun kesibukan kita, apapun aktivitas keseharian kita, apapun profesi kita, mari kita jaga, mari kita senantiasa hadirkan ketakwaan itu di dalam diri kita masing-masing. Jamaah Jumat yang sabda rahmati belaka Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berbagai musibah yang menimpa, yang terjadi di negara kita, di negeri ini. Barangkali yang terbaru tentu adalah apa yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Sumatera sana. Ada 3 provinsi yang dilanda musibah yang besar, yakni berupa bencana alam, yakni banjir bandang yang sangat dahsyat. Provinsi yang terdampak tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sampai hari ini data yang menjadi korban manusia yang meninggal itu adalah lebih dari 700 jiwa. Sedangkan yang masih dinyatakan hilang, yang kemungkinan besarnya juga tidak dalam keadaan hidup, itu masih di atas angka 400-an jiwa. Sehingga bisa kita katakan bahwa setidaknya di atas 1.300 atau bahkan lebih korban jiwa yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di 3 provinsi tersebut. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan kecuali kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu ini musibah yang sangat besar, musibah yang sangat dahsyat. Karena jangankan tentu yang menjadi korban ratusan bahkan ribuan, mungkin 1 orang saja tentu itu sangat besar bagi kita kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyikapi musibah yang terjadi. Baik itu musibah karena bencana alam
musibah karena kematian, musibah karena bencana-bencana yang lain. Maka setidaknya Islam mengajarkan kepada kita 3 cara menghadapi musibah tersebut. Yang pertama adalah bahwa musibah itu tidak ada musibah yang terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali atas ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan qada dan qadar. Takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam salah satu ayatnya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi, yang terjadi di bumi, ataupun yang terjadi pada diri kalian, illa fi kitabin, kecuali itu sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz, min qabli an nabraha, jauh sebelum kejadian itu terjadi. Inna dzalika 'ala Allahi yasira, sungguh yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu penyikapan yang pertama adalah bahwa kita harus ridho terhadap qada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa setiap musibah yang terjadi yang menimpa kita adalah merupakan ujian bagi kita semua. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladziina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu, misalnya berupa rasa takut, al-khauf, rasa khawatir, takut musuh, takut kematian dan lain sebagainya. Juga Allah menguji kita dengan kurangnya keuntungan dalam bisnis, dalam perdagangan kita, atau dalam pertanian kita, dalam usaha kita. Juga Allah menguji dengan berkurangnya jiwa, dengan meninggalnya saudara-saudara kita, baik itu keluarga kita ataupun kerabat kita dan lain sebagainya. Itulah diantara ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi tentu adalah Allah menguji apakah kita bersabar terhadap ujian ini. Apakah kita mengambil sikap sabar di dalam ujian tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, Islam mengajarkan kepada kita di dalam menghadapi dan menyikapi suatu ujian, bahwa setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita harus melakukan semacam mengambil mengambil pelajaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, itu disebabkan oleh ulah perbuatan tangan manusia. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah ulah perbuatan tangan manusia yang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang benar, yang tidak mengikuti aturan-aturan yang hak di dalam mengelola laut maupun di dalam mengelola daratan.
Itulah yang dimasukkan dengan bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan di laut dan di daratan itu disebabkan oleh ulah tangan manusia. Tentu maksudnya di sini tangan yang dimasukkan di sini adalah tangan manusia yang mengelola bumi itu secara tidak benar, secara tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia ini memang diwariskan bumi ini, dalam arti Allah menciptakan bumi ini adalah untuk kemaslahatan hidup manusia. Makanya Allah mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan, menciptakan bumi ini segala sesuatunya untuk kalian semua. Tetapi di dalam mengelola, di dalam mengambil manfaat terhadap apa yang ada di darat maupun apa yang ada di laut, itu harus berdasarkan tuntunan yang benar, berdasarkan aturan yang hak. Dan aturan yang benar itu tidak ada aturan yang benar kecuali berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati di belakang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan terjadinya kerusakan di bumi, di darat, di lautan disebabkan oleh tangan manusia. Maka Allah mengatakan ini liudhiqahum ba'dallazi. Terjadinya bencana itu adalah merupakan Allah ingin menjadikan kita mengambil pelajaran, belajar dari bencana itu. Makanya Allah mengatakan liudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. La'allahum yarji'un artinya agar mereka yang berbuat kerusakan tadi, yang disebabkan oleh tangan-tangan rusak mereka, tangan-tangan jahil mereka ini, la'allahum yarji'un, kembali sadar, kembali bertobat, kembali mengambil pelajaran bahwa ini semua disebabkan adalah kita salah di dalam mengelola alam kita. Mengapa terjadi banjir bandang yang begitu luar biasa? Maka alam itu sendiri mengungkapkan apa yang terjadi di balik itu semua. Tentu dengan kita melihat banyaknya kayu-kayu gelondongan yang terbawa oleh arus yang sangat besar itu, ya. Sekalipun mungkin sebagian pihak mengatakan itu adalah sesuatu yang jatuh secara alami, tetapi banyak fakta di lapangan menunjukkan bahwa kayu-kayu itu tidak mungkin dia terpotong dengan rapi, tidak mungkin terjadi dengan alami kalau kita lihat fakta-fakta di lapangan. Dan ternyata memang para ahli, para para pemerhati lingkungan, misalnya dari pihak Walhi, itu menyebutkan bahwa setidaknya kalau di Sumatera dengan 3 provinsi itu, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, kerusakan hutannya itu sudah sangat luar biasa. Ini menurut data Walhi. Jadi menurut data Walhi itu kerusakan hutan di 3 provinsi itu mencapai 1,4 juta hektar. Jadi 1,4 juta hektar jamaah sekalian. Jadi 100 hektar saja mungkin sudah bencana. Apatah lagi kalau sudah 1,4 juta hektar kerusakan hutan di 3 provinsi itu. Oleh karena itu kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu pertanyaannya adalah kenapa itu bisa terjadi? Sekali lagi bahwa itu semua terjadi, tentu Walhi mengatakan setidaknya ada 7 perusahaan besar yang mengelola apa yang disebut dengan pengelolaan hutan, diantaranya adalah pertambangan, sawit, dan juga hal-hal yang lain.
Dan yang paling parah dari semua itu adalah lemahnya apa yang disebut dengan AMDAL, analisis dampak lingkungan. Bahkan setelah penambangan itu terjadi, ditinggalkan begitu saja tanpa ada yang disebut dengan bukan rehabilitasi, reboisasi, istilahnya penghijauan kembali, penanaman pohon kembali untuk mempertahankan ekologi dari apa yang disebut dengan deforestasi atau perusakan hutan. Berarti ini jelas bahwa semua itu terjadi tidak berdiri sendiri, tapi ada ulah tangan manusia dengan kerakusan para kapitalis yang mengelola tadi penambangan di hutan-hutan tersebut. Itulah kaum muslimin dan jamaah Jumat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kepada kita bahwa pengelolaan hutan, pengelolaan yang masuk dalam fasilitas umum yang menyangkut maslahat dan kemaslahatan orang banyak, hakikatnya adalah tidak boleh atau haram diberikan pengelolaan itu kepada pihak swasta, pihak perusahaan. Satu-satunya yang berhak mengelola yang namanya aset milik umum, kalau dalam konsep Islam itu adalah satu-satunya negara pemimpin. Ya, tidak boleh diberikan kepada swasta, apalagi perusahaan swasta, perusahaan milik korporasi dan seterusnya. Mengapa? Karena kalau yang mengelola itu adalah pihak kedua, ya selain negara itu sendiri, maka tentu mereka pikirkan hanyalah keuntungan yang sebesar-besarnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kira-kira seperti itu. Berbeda kalau yang mengelola itu sebagaimana diajarkan oleh Islam bahwa harus negara yang mengelola dengan perusahaan negara, yang mungkin kalau dalam konteks sekarang disebut dengan BUMN, badan usaha milik negara. Kalau negara yang mengelola, maka tentu tidak perlu negara berpikir menguras sumber daya alam itu dengan secepat-cepatnya dan sebesar-besarnya. Tidak perlu berpikir seperti itu, karena negara tidak diberikan batas waktu, izin dan lain sebagainya. Kalau swasta itu diberikan batas waktu, izin. Maka mereka dalam waktu izin itu tentu harus mengejar sebesar-besarnya yang bisa dikuras dan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Tentu mereka tidak berpikir tentang bagaimana dampak yang begitu besar bencana yang terjadi, yang hari ini kita sebutkan tadi di awal bahwa lebih dari 1.000 jiwa yang diperkirakan hilang akibat dari bencana besar di Sumatera itu. Ya, belum tentu adalah kerusakan infrastruktur, jalan dan fasilitas umum, bahkan rumah-rumah warga itu sendiri. Oleh karena itu kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya mengapa kita harus selalu kembali kepada syariah Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya aturan dan hukum yang benar, yang berpihak kepada orang banyak, yang berpihak kepada rakyat kebanyakan adalah apa yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hukum Allah Subhanahu wa taala tentu kepentingannya bukan untuk Allah, tapi kepentingannya adalah untuk umat manusia. Tapi ketika hukum itu, aturan itu dibuat oleh manusia sendiri, kepentingannya tentu kembali kepada siapa yang membuat hukum, membuat aturan itu. Belum tentu mereka berpikir tentang kemaslahatan orang banyak. Kaum muslimin jamaah Jumat yang sama rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mungkin yang bisa kita sampaikan pelajaran penting dari setiap musibah yang terjadi. Yang pertama bahwa memang itu adalah qada dari Allah. Yang kedua adalah ujian bagi kita semua, dan yang ketiga yang paling penting adalah kita mengambil pelajaran. Kita belajar dari apa yang terjadi. Jangan-jangan kita punya kontribusi kesalahan tangan-tangan jahil kita sehingga itu terjadi dan menimpa kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.